Hello there, welcome to Hello English with Fiza. Baik, hari ini kita lanjut membahas macam-macam verb. Ada 9 macam verb. Kita bahas mulai dari yang pertama, yaitu action verb. Agar lebih jelas, kita akan membahasnya mulai dari pengertiannya, fungsinya, ciri-cirinya, hingga practice time. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pengertian action verb. Kalau kita artikan, action verb adalah kata kerja aksi atau tindakan. Tindakan yang dilakukan oleh siapa? Ya, oleh subjek. Subjek itu apa saja? Subjek bisa noun dan pronoun. Noun masih ingat ya, yang adalah orang, tempat, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda maupun benda abstrak. Pronoun yaitu kata ganti. Ada kata ganti orang dan kata ganti benda. Untuk noun dan pronoun kita sudah bahas secara detail di video sebelumnya. Kamu bisa nonton bagi yang belum paham, oke? Jadi, action verb dapat kita artikan kata kerja yang menyatakan adanya aktivitas yang dilakukan oleh subjek. Dan kata kerja ini menjawab pertanyaan, apa yang dilakukan subjek di dalam kalimat? Kita lihat kalimat berikut. Rudy cooks delicious food. Di dalam kalimat ini, Rudy adalah subjek. Ia termasuk noun. Setelah ketemu subjek, sekarang kita menanyakan apa yang dilakukan si Rudy. Karena action verb adalah apa yang dilakukan subjek di dalam kalimat. Dan yang dilakukan Rudy dalam kalimat adalah cooks, yang artinya memasak. Jadi, cooks adalah action verb. Kita lihat lagi kalimat berikut ini. We watch horror movie last night. Di dalam kalimat ini, subjeknya adalah we. Dan we merupakan pronoun atau kata ganti. Lalu apa yang dilakukan kata ganti kami dalam kalimat ini? Ya, menonton. Jadi, watch atau menonton adalah action verb di sini. Jelas ya? Lanjut kita ke fungsi action verb. Fungsi dari action verb yaitu menjelaskan aktivitas apa yang dilakukan subjek. Jika tidak ada action verb, sebuah subjek di dalam kalimat tidak memiliki arti apapun. Contoh, Rudy delicious food. Nah, kalau Rudy dan delicious food, kita masih belum jelas Rudy ngapain sama makanan yang enak. Bisa saja dia memberikannya ke temannya, bisa saja dia membuangnya, atau bahkan mencurinya. Tapi coba kita tambahkan kata kerja eats. Rudy eats delicious food. Rudy makan makanan yang lezat. Kita paham sekarang, oh ya, Rudy ini lagi makan. Seperti itu. Dan makan adalah action verb. Jadi kita mengetahui gambaran aktivitas ataupun tindakan yang dilakukan subjek kalimat secara jelas dan tepat. Action verb ini kadang juga disebut dynamic verb. Dynamic verb adalah kata lain dari action verb. Jadi kamu jangan bingung kalau ada yang nyamain. Next kita masuk ke ciri-cirinya action verb. Ciri-ciri action verb yang pertama yaitu menggambarkan suatu aktivitas. Contoh, di dalam dua kalimat ini kita tahu kalau study dan like adalah sama-sama kata kerja. Tapi apakah kamu bisa menebak yang manakah action verb? Iya, kalimat A adalah action verb. Kenapa? Karena di sana ada suatu aktivitas. Apa aktivitasnya? Yaitu belajar. Coba kita lihat kalimat B. Saya suka pelajaran bahasa Inggris. Di sini tidak ada aktivitas apapun, cuma adanya perasaan suka. Jadi like termasuk kata kerja apa dong? Like termasuk stative verbs. Dan nanti kita akan bahas di macam kata kerja berikutnya. Lalu ciri yang kedua dari action verb yaitu aktivitasnya nyata dan bisa dilihat. Contoh, di dalam kalimat ini yang manakah kata kerja? Ya, play dan need adalah kata kerja. Tapi yang manakah action verb? Ya, play di dalam kalimat A adalah action verb. Karena play atau bermain adalah suatu aktivitas yang tampak dan kita bisa melihatnya. Lalu bagaimana dengan need? Need termasuk kata kerja stative karena kata kerja ini menjelaskan kondisi yaitu butuh. Kita tidak bisa melihat aktivitas butuh ini karena ini merupakan suatu keadaan atau suatu kondisi, bukan suatu aktivitas. Jelas ya? Next, ciri yang ketiga yaitu bisa digunakan ke semua tenses, yaitu
simple tenses, continuous tenses, perfect tenses. Kita lihat contoh. Di sini kamu bisa lihat contoh untuk setiap tenses. Action verb di sini yaitu eats, ate, will eat, is eating, was eating, will be eating, has eaten, had eaten, will have eaten, and has been eating. Oh ya, untuk penjelasan tenses kita akan bahas lengkap dan detail di video khusus ya. Jadi sekarang kita cuma lihat contohnya saja. Intinya, action verb bisa ke semua tenses. Oh ya, pentingnya kenapa kamu harus mengetahui macam-macam verb? Karena nanti bakal ketahuan tenses mana yang bisa digunakan dan mana yang tidak. Karena ada loh macam verb yang tidak bisa digunakan ke semua tenses. Khusus action verb bisa semua tenses. Jadi, ikutin terus Hello English with Fiza. Nah, sekarang kamu sudah tahu nih apa itu action verb, apa itu fungsinya, beserta ciri-cirinya di dalam suatu kalimat, dan tenses apa yang digunakan. Supaya lebih afdol, yuk kamu practice time. Are you ready? Yes! Gimana? Betul semua kan? Cukup mudah ya memahami action verb? Baiklah, itulah penjelasan tentang action verb. Selanjutnya kita akan membahas stative verbs. Oh ya, sebelum berpisah, seperti biasa ada quotes yang bagus untuk kamu kali ini dari Mary Ann Radmacher. As we work to create light for others, we naturally light our own way. Yang artinya, ketika kita membuat cahaya untuk orang lain, kita otomatis menerangi diri sendiri. Semoga bermanfaat, semoga selalu dilancarkan belajar bahasa Inggrisnya. Tetap setia tungguin video selanjutnya. Thank you for watching. I love you. Bye-bye.